Sang putri ingin memberikan suntikan infus kepada kaisar. Tanpa diduga, raja tertawa keras dan berkata akan memenggal kepalanya. Aku harus memenggal kepalamu ketika aku sudah sembuh. Ternyata belum lama ini, dia adalah seorang dokter wanita yang jenius. Meninggal muda karena prosedur eksperimen yang salah. Terkubur dalam api, tiba-tiba terbangun. Kembali ke putri terlantar yang mencoba bunuh diri. Tepat ketika wanita itu mengira dia sedang bermimpi. Luka di tubuhnya membangunkannya. Sebagai seorang dokter, dia tahu betul, tidak menyembuhkan luka, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Dia pikir, jika saat ini, akan sangat menyenangkan jika memiliki sebotol obat hemostatik. Tanpa diduga di depannya, ramuan putih benar-benar muncul. Dia mencoba lagi dengan tidak percaya. Saya ingin penyeka iodofor. Ada juga cefalosporin dan penurun demam. Dia senang dia memiliki kemampuan ini. Terdengar teriakan di luar. Saudara api itu disiksa sampai mati oleh selir kerajaan. Silakan simpan. Dia sendiri terdengar khawatir. Jadi lihatlah apa yang terjadi. Melihat mama berlutut, memohon kepada dokter untuk menyelamatkan keponakan saya. Dari percakapan mereka, dia bisa langsung mengenalinya. Ini hanyalah peradangan akibat luka yang bernanah. Untuk dokter kuno, ini jelas tidak ada harapan. Namun dengan wanita modern telah melakukan perjalanan. Hanya sepotong kue, tunggu. Saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Tapi bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana bisa seorang selir kerajaan? Wanita pembohong kerajaan ada di sini. Tunggu sampai mereka melihat ke belakang. Wanita itu bergegas masuk ke kamar dalam satu langkah. Kunci pintunya, ketika wanita itu memberikan pemeriksaan sederhana kepada anaknya. Magnim pergi ke pisau bedah nomor 11. Mengetuk sendiri dan mengurangi peradangan. Karena cedera mata, anestesi tidak dapat digunakan. Rasa sakit akibat operasi tersebut membuat anak tersebut menjerit. Ibu takut terjadi sesuatu pada keponakannya. Harus mengundang raja untuk menghentikan wanita itu. Begitu sang pangeran tiba, dia mendobrak pintu hingga terbuka. Lihatlah pisau di tanganmu. Memukul wanita itu tanpa pandang bulu. Hanya seorang anak berusia 9 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Di mana kamu? Tarik keluar selir kerajaan. Memukul 30 pukulan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Jangan membunuh. Aku menyelamatkannya, biarkan aku pergi. Gunakan pisau untuk memotong lukanya. Penyelamatan jenis ini, itu hanya di ruang penyiksaan kan? Dokter, Raja, saya tahu dia punya keterampilan. Ada imbalan besar untuk menyelamatkan anak itu. Saya ketakutan. Dokter Li, Chu Fuong percaya bahwa nyawa anak itu bisa diselamatkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Apakah Anda ingin mencari dokter untuk memeriksa putri Anda? Tidak perlu, bunuh penjahat-jahat itu. Kematian yang layak. Jika dia benar-benar meninggal, laporkan penyakitnya. Tapi ayah mertua, bagaimana saya harus menjelaskannya? Keluarganya mencoba segala kemungkinan. Kakakkan putrimu ke istana kerajaanku. Nguyen Hanlin berasal dari istana kami. Hak hidup dan mati ditentukan oleh rajaku. Tidak perlu menyimpan. Raja, Hoaka terselamatkan. Dokter Li benar-benar dokter yang jenius. Dapat berbicara setelah minum obat. Hadiah, ya. Apalagi, sang putrilah yang mendengar berita komanya. Kecuali dia mati. Jika tidak, jangan menyebut wanita kejam itu di depan raja ini. Mengapa saya merasa panas setelah minum obat? Raja neraka, tolong biarkan dia pergi. Nenek, saya baik-baik saja.